Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Muhammad Fakih dengan NIM 2436641. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester ya untuk mata kuliah Etika Global, Circular Design, dan Inovasi Rekayasa. Judulnya adalah Sistem Pelacakan Siklus Hidup Pakaian ya, dari produksi hingga daur ulang tekstil. Proyek ini berfokus pada perancangan konsep sistem ya yang mendukung keberlanjutan dan juga penerapan etika global dalam industri fashion. Industri fashion saat ini merupakan salah satu industri penyumbang limbah tekstil terbesar ya di dunia. Pola konsumsi pakaian biasanya masih bersifat linear, yaitu diproduksi, digunakan, lalu dibuang. Selain itu, transparansi terhadap siklus hidup pakaian juga masih sangat minim ya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistem yang lebih berkelanjutan dan juga bertanggung jawab. Permasalahan utama yang dihadapi adalah tidak adanya sistem yang mampu menghubungkan seluruh tahapan siklus hidup pakaian. Jadi konsumen umumnya tidak mengetahui ya asal-muasal produksinya maupun akhir dari pakaian yang mereka gunakan. Hal ini menyebabkan meningkatnya limbah tekstil dan juga rendahnya kesadaran terhadap dampak lingkungan. Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek ini memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, merancang sistem pelacakan siklus hidup pakaian. Yang kedua, menerapkan konsep sirkular ekonomi. Yang ketiga, menganalisis dampak etika dan berkelanjutan. Dan keempat, membuat prototipe konseptual sistem sebagai visualisasinya. Sistem pelacakan dirancang untuk menghubungkan seluruh tahapan siklus hidup pakaian ya. Sistem ini berfungsi sebagai pusat informasi yang mendukung transparansi dan edukasi. Perlu ditekankan bahwa sistem ini bersifat konseptual dan non-teknis ya, sehingga fokusnya adalah pada alur dan konsep, bukan pada implementasi langsung aplikasinya ya. Sistem ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan ya, seperti produsen, konsumen, pihak daur ulang, dan juga pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Setiap pihak memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan siklus hidup pakaian ini. Dengan adanya sistem pelacakan, kolaborasi antara pihak dapat ditingkatkan secara konseptual ya. Pendekatan yang digunakan dalam proyek ini adalah circular economy ya. Pendekatan ini bertujuan mengganti sistem linear menjadi sistem sirkular. Dengan demikian, limbah tekstil dapat dikurangi, nilai produk bisa diperpanjang, dan sumber daya bisa dimanfaatkan secara optimal. Diagram sirkular sistem ini menunjukkan bahwa sistem bersifat sirkular dan juga berulang ya. Tahapan dimulai dari produksi hingga daur ulang dan dikembalikan lagi ke produksi. Di sini ada recover ditampilkan sebagai opsi tambahan ya untuk pemulihan material yang tidak dapat sepenuhnya didaur ulang ya. Life cycle system ini menggambarkan perjalanan satu produk secara berurutan. Jadi alurnya dimulai dari produksi, distribusi, penggunaan ulang, daur ulang, dan kembali lagi ke produksi ya. Jadi, diagram ini membantu memahami siklus hidup pakaian secara lebih konkret. Sistem ini dirancang dengan mempertimbangkan prinsip etika global ya. Prinsip tersebut meliputi keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, transparansi dan akuntabilitas, serta tanggung jawab antar generasi. Nilai-nilai ini menjadi landasan ya dalam perancangan sistem. Dari sisi dampak, sistem ini berpotensi mengurangi limbah tekstil ya secara tidak langsung. Selain itu, sistem dapat meningkatkan kesadaran dan transparansi bagi konsumen ya. Dampaknya juga dirasakan oleh stakeholder ya, melalui meningkatnya tanggung jawab bersama.
Untuk memvisualisasikan sistem yang dirancang, dibuatlah prototipe konseptual menggunakan Figma ya. Jadi prototipe ini bersifat statis. Tujuannya adalah untuk menggambarkan alur sistem dan tahapan siklus hidup pakaian. Di sini ada tiga buah gambar ya yang mempresentasikan layer atau halaman sistem. Yang pertama adalah halaman utama ya, di sebelah kiri. Pada halaman ini ditampilkan gambaran umum mengenai sistem pelacakan siklus hidup pakaian. Jadi halaman ini berfungsi sebagai pusat navigasi yang menghubungkan pengguna ke tahap lain. Selanjutnya ada halaman informasi produksi ya, yang dirancang untuk menampilkan data awal mengenai pakaian, seperti jenis bahannya, metode produksi, serta identitas produknya ya. Jadi halaman ini mempresentasikan tahap produksi dalam life cycle pakaian, sekaligus penerapan prinsip reduce ya dalam circular design. Lalu ada halaman siklus hidup pakaian ya. Halaman ini menampilkan pergerakan pakaian dari produsen ke konsumen. Lalu ada status pakaiannya, penggunaan ulang ya, yang dirancang untuk menggambarkan kemungkinan memperpanjang umur pakaian, serta daur ulang dan recover sebagai pengolahan pakaian yang sudah tidak layak digunakan. Selain itu, terdapat juga halaman reuse dan recycle ya, yang dirancang untuk memberikan gambaran kepada pengguna mengenai opsi-opsi berkelanjutan ya, yang dapat dilakukan terhadap pakaian yang sudah tidak digunakan secara optimal. Di sini juga menampilkan lokasi drop-off daur ulangnya ya, yang mempresentasikan informasi lokasi-lokasi fasilitas untuk daur ulang tekstilnya. Lalu terdapat juga halaman dampak lingkungan. Di sini divisualisasikan dalam bentuk estimasi ya pengurangan penggunaan air. Di situ juga ada emisi karbon dan juga limbah tekstil. Jadi informasi ini tidak dimaksudkan sebagai hasil perhitungan teknis ya, melainkan sebagai pendekatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran pengguna terhadap konsekuensi lingkungan dari keputusan mereka. Sebagai kesimpulan, konsep sirkular ekonomi dapat diterapkan secara konseptual ya, dengan sistem pelacakan siklus hidup pakaian. Sistem pelacakan mendukung keberlanjutan dan transparansi. Etika global menjadi landasan utama dalam desain sistem, dan prototipe membantu memvisualisasikan konsep tersebut. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.